Pertanyaan mengenai apakah Soekarno menginginkan melenyapkan para jenderal melalui gerakan 30 September atau G30S merupakan simpul dari kompleksitas sejarah Indonesia pasca kemerdekaan ketika dinamika kekuasaan, ideologi, dan kepentingan asing saling bertubrukan. Untuk menjawabnya secara kritis, kita harus menjelajahi konteks politik saat itu, membedakan antara fakta dan propaganda, serta membongkar konstruksi naratif yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Pada awal tahun 1960-an, Presiden Soekarno berada di pusat pertarungan kekuasaan yang sangat rumit, nyaris mustahil untuk dikendalikan sepenuhnya. Ia memimpin sebuah negara muda yang belum stabil secara ekonomi, ideologis, dan institusional. Di balik pidato-pidato penuh karisma dan retorika revolusioner, Soekarno tengah menavigasi jalur sempit antara tiga kekuatan utama yang bersaing keras, militer, Partai Komunis Indonesia, dan kelompok-kelompok Islam serta nasionalis. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme adalah pewujudan dari kejeniusan politik Soekarno, sekaligus refleksi dari kondisi darurat bangsa. Ia memahami bahwa Indonesia tidak bisa hanya dikendalikan oleh satu ideologi, karena rakyatnya terdiri dari berbagai latar belakang, dari kaum nasionalis republikan, kelompok-kelompok Islam, hingga kalangan buruh dan tani yang terpesona oleh janji-janji revolusi sosial ala komunisme. Nasakom bukan sekadar konsep abstrak, tetapi realitas yang coba diwujudkan dalam kebijakan. Soekarno menempatkan tokoh-tokoh dari PKI dalam struktur pemerintahan, membiarkan militer memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan dan ekonomi, serta tetap menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh Islam, meskipun yang terakhir ini seringkali berada dalam posisi terpinggirkan. Tujuannya adalah mencegah konflik terbuka dan membangun kekuatan yang bisa menahan dominasi satu pihak atas lainnya. Namun dalam praktiknya, Nasakom menjadi bom waktu politik. PKI terus memperluas pengaruhnya di akar rumput melalui organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Mereka mendapat perlindungan dari Soekarno yang melihat PKI sebagai sekutu ideologis dalam perjuangan anti-imperialisme. Di sisi lain, militer, khususnya Angkatan Darat, semakin gelisah dan melihat PKI sebagai ancaman eksistensial. Angkatan Darat, terutama setelah gagalnya pemberontakan PRRI Permesta tahun 1958, mendapat kekuatan politik dan ekonomi yang luar biasa. Mereka bukan sekadar institusi pertahanan, melainkan kekuatan politik tersendiri. Jenderal A.H. Nasution dan para jenderal seperti Soeharto, S. Parman, dan Ahmad Yani menaruh curiga terhadap agenda PKI dan mencemaskan kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis. Ketegangan ini memuncak ketika PKI mendorong ide Angkatan Kelima, gagasan mempersenjatai buruh dan tani, yang secara langsung menantang dominasi militer dalam urusan senjata. Militer menolak keras, dan Soekarno pun terjebak di antara tuntutan PKI dan resistensi militer. Dalam situasi seperti ini, Soekarno sama sekali tidak memiliki insentif untuk melenyapkan para jenderal. Justru, ia butuh mereka sebagai penyimbang terhadap kekuatan sipil radikal seperti PKI. Disinilah tampak logika kekuasaan Soekarno, menjaga jenderal-jenderal tetap berada dalam orbit kekuasaan, meski penuh ketegangan, adalah cara untuk menghindari dominasi tunggal, terutama dari PKI yang semakin agresif. Membunuh para jenderal berarti membuka jalan bagi PKI untuk menguasai panggung politik tanpa kendali. Itu bukan sesuatu yang Soekarno inginkan, karena bisa mempercepat intervensi asing dan menjatuhkan Indonesia ke dalam perang saudara. Dalam istilah politik, Soekarno adalah equilibrist, pemain keseimbangan. Ia memainkan satu kekuatan melawan yang lain, untuk mempertahankan dirinya di pusat kekuasaan. Namun, permainan ini sangat berisiko. Ketika satu pihak merasa dikhianati atau terlalu terancam, maka mekanisme keseimbangan bisa runtuh seketika. Menjelang tahun 1965, keseimbangan itu goyah. Soekarno yang semakin sakit dan melemah secara fisik, tidak mampu lagi mengendalikan benturan antar faksi. Situasi ini menciptakan ruang bagi pihak-pihak tertentu dalam militer dan mungkin juga dalam PKI, untuk mengambil inisiatif sendiri, dengan atau tanpa restu Soekarno. Gerakan 30 September 1965, atau G30S, telah lama menjadi misteri sejarah paling gelap dan penuh kontroversi di Indonesia. Peristiwa berdarah yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat ini langsung mengubah arah politik bangsa, dari demokrasi terpimpin Soekarno ke rezim militer Orde Baru di bawah Soeharto. Tetapi pertanyaan mendasarnya masih relevan hingga kini.
Apakah G30S adalah kudeta PKI? Ataukah justru sebuah operasi infiltrasi yang dimanipulasi dari dalam militer sendiri? Selama lebih dari 3 dekade, Orde Baru membangun narasi tunggal. PKI melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan negara dengan restu dari Soekarno. Narasi ini diperkuat melalui kurikulum pendidikan, propaganda media, dan film pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Nur dan disponsori langsung oleh pemerintah. Melalui media ini, Soekarno diposisikan sebagai tokoh ambigu, sedangkan PKI ditampilkan sebagai dalam pemantaian sadis dan biadab. Namun, narasi ini tak tahan uji seiring terbukanya arsip-arsip, laporan intelijen asing, dan studi akademik yang lebih objektif. Salah satu kajian yang paling berpengaruh datang dari Benedict Anderson dan Rutten C. dalam The Cornell Paper. Mereka mengajukan hipotesis bahwa G30S bukanlah hasil dari konspirasi besar PKI, melainkan suatu kudeta berskala terbatas oleh sekelompok perwira menengah yang kecewa terhadap struktur Komando Angkatan Darat dan hendak menyelamatkan Soekarno dari kudeta Jenderal Kanan yang mereka yakini sedang disiapkan. Beberapa poin penting dari kajian ini. Pelaku utama G30S sebagian besar adalah perwira militer aktif, bukan kader PKI. PKI, terutama elit pimpinannya seperti Aidit, kemungkinan baru terlibat di tahap akhir atau dimanfaatkan sebagai legitimasi kerakyatan. Sasaran G30S adalah para jenderal anti-Soekarno dan dianggap sedang menyiapkan kudeta terhadap presiden, bukan seluruh institusi negara. Jika G30S adalah kudeta, maka ini adalah kudeta yang amat buruk perencanaannya. Tidak ada upaya menguasai media nasional, istana negara, atau membungkam komunikasi militer secara luas. Tidak ada mobilisasi pasukan besar atau pengambil alihan kekuasaan administratif. Yang terjadi justru penculikan terbatas, pembunuhan, dan penguasaan RRI serta Halim Perdana Kusuma dalam waktu yang sangat singkat. Semua berakhir dalam tempo 24 jam. Beberapa peneliti bahkan mengajukan teori bahwa G30S adalah operasi provokasi atau operasi infiltrasi yang dibangun untuk memancing kekacauan dan memberi pembenaran pada pengambil alihan kekuasaan oleh faksi militer tertentu, terutama Soeharto. Dugaan ini diperkuat oleh beberapa fakta aneh. Mayor Jenderal Soeharto tidak menjadi target G30S, meskipun ia sudah cukup menonjol. Kolonel Latif, salah satu perwira G30S, justru bertemu dengan Soeharto pada malam kejadian dan tidak membunuhnya, padahal bisa. Respon Soeharto sangat cepat dan terkoordinasi, seolah telah menyiapkan skenario tanggap darurat jauh sebelum kejadian berlangsung. Reaksi Soekarno juga menjadi elemen penting dalam membongkar narasi Orde Baru. Ia tidak menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang sedang melakukan kudeta. Pada 1 Oktober pagi, Soekarno justru datang ke Halim dan mencoba meredakan situasi, bukan memperluas kekacauan. Ia menyampaikan perintah kepada semua pihak untuk menghentikan aksi sepihak dan menegaskan agar Panglima tertinggi tetap berada di bawah kendalinya. Sikap ini menunjukkan bahwa Soekarno terkejut, tidak dalam kendali penuh, dan berusaha mengambil alih kembali situasi yang telah lepas dari tangannya. Ia tidak menunjukkan tanda bahwa ia adalah otak dari rencana yang telah menewaskan para jenderal. Banyak sejarawan juga menyebut kemungkinan keterlibatan CIA atau intelijen asing lainnya, mengingat konteks Perang Dingin dan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang berpotensi condong ke komunis. Dokumen-dokumen yang dibuka belakangan menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris memiliki kepentingan besar untuk menetralkan PKI dan menjatuhkan Soekarno yang semakin anti-Barat. Bukan kebetulan bahwa setelah G30S, Soeharto segera mengeksekusi pembubaran PKI dan memulai pembersihan massal yang didukung secara diam-diam oleh kekuatan Barat. Gerakan 30 September bukanlah kudeta PKI dalam arti tunggal. Ia lebih tepat dipahami sebagai manuver politik yang ambigu. Entah itu kudeta internal militer, provokasi yang disusupi faksi tertentu, atau operasi bayangan yang gagal dikendalikan. Yang jelas, gerakan ini bukan proyek yang dikendalikan sepenuhnya oleh Soekarno. Maka, bila dilihat dari perspektif struktur, aktor, dan hasilnya, G30S lebih cocok disebut sebagai operasi infiltrasi kekuasaan yang diputarbalikkan narasinya menjadi kudeta komunis. Narasi ini kemudian digunakan oleh Soeharto untuk melegitimasi pengambil alihan kekuasaan secara bertahap dan pembentukan Orde Baru. Selama puluhan tahun, narasi bahwa Presiden Soekarno berada di balik gerakan 30 September atau G30S dijadikan landasan legitimasi Orde Baru untuk menyingkirkannya dari tampuk kekuasaan dan merombak total tatanan politik Indonesia. Namun, tidak ada bukti dokumenter, kesaksian kredibel,
ataupun arsip resmi yang dapat membuktikan keterlibatan langsung Soekarno dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat. Justru, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa Soekarno tidak tahu menahu soal rencana penculikan tersebut dan hanya merespon situasi setelah peristiwa berdarah itu terjadi. 1. Soekarno terkejut, bukan dalang. Dokumen-dokumen yang dirilis setelah kejatuhan Orde Baru dan kesaksian para pelaku di persidangan memberikan gambaran bahwa Soekarno berada di posisi yang ambigu dan defensif. Pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno datang ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, tempat para perwira G30S berkumpul. Namun, yang ia lakukan bukan memberi instruksi untuk melanjutkan aksi, melainkan menyerukan agar situasi dikendalikan, tidak meluas, dan kekerasan dihentikan. Beberapa sumber menunjukkan bahwa Soekarno bahkan marah ketika tahu para jenderal dibunuh. Ia memanggil Panglima Kostrad, Maijen Soeharto, untuk menjaga ketertiban. Dalam pidato resminya hari itu, Soekarno tidak menyalahkan siapapun, melainkan menyerukan stabilitas dan kedaulatan nasional. Sikap khas seorang pemimpin yang berusaha mendinginkan situasi genting, bukan provokator revolusi bersenjata. 2. Letko Untung. Tidak ada perintah dari Presiden. Salah satu tokoh kunci dalam G30S adalah Letko Untung Syamsuri, Komandan Batalan 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden. Dalam berbagai kesaksiannya, termasuk yang tercatat dalam persidangan Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, Letko Untung secara tegas menyatakan bahwa Soekarno tidak pernah memberi perintah untuk membunuh siapapun. Ia menyebut aksi tersebut sebagai penangkapan untuk menyelamatkan Presiden dari kudeta Dewan Jenderal. Jika memang Soekarno berada di balik gerakan ini, maka Letko Untung, sebagai orang dekat Presiden, semestinya akan menyampaikan hal itu dalam upaya pembelaan diri. Namun kenyataannya, ia justru memposisikan diri sebagai pelaku yang bertindak demi menyelamatkan Soekarno dari rencana kudeta, bukan sebagai pelaksana rencana Soekarno. 3. Logika kekuasaan. Apa untungnya bagi Soekarno? Secara logika politik, tidak ada insentif rasional bagi Soekarno untuk melenyapkan para jenderal secara fisik pada saat itu. Meskipun relasinya dengan elit militer, terutama Angkatan Darat, sering tegang, para jenderal tersebut tetap merupakan elemen penting dalam struktur kekuasaannya. Soekarno adalah arsitek Nasakom, sebuah koalisi rapuh yang membutuhkan keberadaan militer sebagai penyeimbang dari kekuatan sipil, seperti PKI dan kelompok Islam. Membunuh para jenderal berarti membuka jalan dominasi PKI secara sepihak yang justru bisa memancing reaksi militer dan asing. Mengundang kekacauan nasional yang akan sulit dikendalikan, terlebih dengan kondisi kesehatannya yang memburuk. Memberi legitimasi pada faksi-faksi militer untuk menggulingkannya secara konstitusional dan politik. Dengan kata lain, lebih masuk akal jika Soekarno berusaha menjaga semua pihak tetap hidup dan berada dalam orbit kekuasaannya, ketimbang menghancurkan pilar-pilar yang menopang kekuasaannya sendiri. 4. Soekarno, dari Panglima Besar ke tersangka politik. Setelah G30S gagal, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali atas Angkatan Darat. Yang menarik, Soekarno tidak langsung ditangkap atau disingkirkan secara fisik, melainkan perlahan-lahan didegradasi secara politik. Ia dihadapkan pada tekanan luar biasa untuk membubarkan PKI, mengubah kabinet, dan menyerahkan kekuasaan militer kepada Soeharto. Ini adalah pola klasik dalam kudeta gaya baru, menyingkirkan pemimpin bukan melalui peluru, tapi melalui tekanan politik, propaganda, dan pembunuhan karakter. Soekarno dijadikan tersangka moral, bukan karena ada bukti hukum, tetapi karena ia dianggap terlalu dekat dengan PKI dan tidak cukup cepat menghukum para pelaku G30S. Akhirnya, Soekarno dijadikan kambing hitam oleh rezim baru yang membutuhkan legitimasi revolusioner untuk merebut dan mengonsolidasikan kekuasaan. Ketidakhadiran bukti keterlibatan langsung Soekarno dalam G30S bukan sekadar soal kurangan dokumen. Ia menunjukkan bahwa narasi Orde Baru dibangun bukan berdasarkan fakta sejarah, melainkan kebutuhan politik. Soekarno, dalam tragedi ini, adalah korban dari sistem yang ia ciptakan sendiri, sistem yang mencoba menyeimbangkan kekuatan yang tidak bisa didamaikan. Jika Soekarno bersalah, maka ia bersalah karena terlalu percaya pada kesetiaan militer, terlalu yakin pada stabilitas Nasakom, dan terlalu lambat melihat bagaimana para oportunis menyiapkan panggung kejatuhannya. Setelah meletusnya gerakan 30 September 1965, bukan hanya kekuasaan yang direbut oleh faksi militer yang dipimpin oleh Soeharto, tetapi juga kendali atas narasi sejarah. Dalam tempo singkat,
Suharto membalikkan tafsir atas peristiwa tersebut dari krisis internal militer menjadi sebuah kudeta berdarah yang didalani oleh PKI dan dilindungi oleh Soekarno. Narasi inilah yang menjadi pondasi ideologis rezim Orde Baru dan dijadikan alat legitimasi kekuasaan selama lebih dari 3 dekade. Bagi Orde Baru, penggambaran G30S sebagai kudeta komunis tidak hanya menjadi dasar untuk membasmi PKI, tetapi juga untuk melucuti legitimasi Soekarno sebagai pemimpin bangsa. Dengan menyematkan peran Soekarno sebagai pelindung komunis, Soeharto membingkai dirinya sebagai penyelamat negara yang menggagalkan kehancuran Republik. Narasi ini memiliki efek ganda, membenarkan kekerasan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, memberi pembenaran hukum dan moral untuk menyingkirkan Soekarno secara bertahap, mulai dari pembatasan kekuasaan, penurunan status hingga pengucilan total dari politik nasional. Dalam konteks ini, pertanyaan apakah Soekarno ingin melenyapkan para jenderal bukanlah pertanyaan netral, melainkan produk dari konstruksi wacana politik yang sengaja dibentuk untuk mengukuhkan dominasi militer. Salah satu instrumen paling kuat dalam menyebarkan narasi Orde Baru adalah film pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Nur dan diwajibkan ditonton oleh seluruh pelajar dan masyarakat Indonesia setiap tahun. Film ini bukan sekadar hiburan atau dokumentasi sejarah. Ia adalah instrumen ideologis yang digunakan untuk membentuk persepsi publik tentang masa lalu. Dalam film tersebut, PKI digambarkan sebagai kekuatan brutal, kejam, dan haus darah. Para jenderal diperlihatkan sebagai martir dan pahlawan yang tak bersalah. Soekarno tampak ambigu, tidak berdaya, bahkan ditampilkan seolah-olah membiarkan tragedi itu terjadi. Dengan cara ini, sejarah ditulis ulang di layar lebar dan jutaan warga Indonesia dipaksa menonton satu versi kebenaran. Pendidikan pun ikut terlibat dalam proyek ini. Buku-buku pelajaran sejarah menanamkan secara sistematis narasi bahwa Soekarno adalah tokoh yang terlibat atau setidaknya membiarkan G30S terjadi. Tidak ada ruang untuk versi alternatif atau pertanyaan kritis. Strategi naratif Orde Baru tidak berhenti di penulisan ulang sejarah, tapi juga dilakukan melalui proyek politik desoekarnoisasi. Proyek ini mencakup menghapus simbol-simbol kepemimpinan Soekarno, menghilangkan pengaruh ideologinya termasuk Nasakom dan Marhainisme, menutup akses publik terhadap karya-karya tulis dan pidatonya, memasukkan nama Soekarno ke dalam grey zone sejarah, tidak dijadikan tokoh nasional yang dihormati secara resmi, namun juga tidak boleh dilihat sebagai pahlawan. Bahkan pemakamannya di Blitar dijaga ketat bertahun-tahun, karena khawatir menjadi pusat resistensi ideologis terhadap Orde Baru. Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Indonesia, dijadikan bayangan yang harus dilupakan. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, ruang publik mulai terbuka bagi kritik dan penulisan ulang sejarah yang lebih jujur. Sejarawan seperti Asti Warman Adam, John Rosa, dan aktivis HAM mulai menggugat versi resmi Orde Baru dan membuka fakta-fakta baru, termasuk tidak adanya bukti dokumenter keterlibatan Soekarno dalam G30S, bahwa film dan buku pelajaran masa Orde Baru penuh manipulasi dan simplifikasi sejarah. Fakta bahwa Soekarno sendiri ditinggalkan oleh lingkar kekuasaannya dan berupaya keras mempertahankan posisi tanpa kekerasan. Dengan munculnya berbagai kajian baru, publik kini lebih sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Soekarno terlibat tidak lahir dari proses akademik yang netral, tapi dari rekayasa naratif yang dibentuk oleh penguasa. Narasi bahwa Soekarno ingin melenyapkan para jenderal bukanlah kesimpulan dari penelitian sejarah, melainkan hasil konstruksi sistematis yang dibangun oleh Orde Baru untuk membenarkan kudeta politik terhadap Soekarno dan legitimasi kekuasaan Soeharto. Narasi ini tidak berdiri di atas fondasi fakta, tapi pada proyek politik yang menggunakan sejarah sebagai senjata. Dengan demikian, upaya memahami G30S secara objektif bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal membongkar kekuasaan atas memori kolektif bangsa. Dan di dalamnya, pertanyaan tentang keterlibatan Soekarno harus dipahami sebagai bagian dari warisan naratif yang menuntut dekonstruksi, bukan reproduksi. Tidak ada bukti kuat bahwa Soekarno ingin melenyapkan para jenderal melalui G30S. Yang ada adalah seorang pemimpin yang terjebak di tengah pertarungan kekuatan antara militer dan PKI yang berusaha mempertahankan keseimbangan politik, namun akhirnya tumbang oleh kekuatan yang telah merancang pengambil alihan kekuasaan dengan cermat. Maka, pertanyaan tersebut seharusnya dibalik. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kematian para jenderal? Jawaban atas pertanyaan itu justru mengarah pada bangkitnya kekuasaan militer di bawah Soeharto, bukan pada Soekarno. Jika kalian merasa sejarah harus dibuka, bukan dibungkam,
like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita bongkar narasi lama dan temukan kebenaran yang selama ini disembunyikan.